Dengan keberadaan bank pakan itu berarti menyediakan pakan alternatif buat ayam-ayam yang diumbar sehingga biaya bisa lebih murah. Tuh. Jadi ini itu ayam makan pisang karena tadi pagi di bank pakan ini ditebar ya sayur-sayur dan pisang. Nah, jadi tujuannya ya menyediakan pakan organik alami untuk lebih ngirit, lebih murah. Mungkin bukan meniadakan yang namanya biaya, karena semua item kesibukan manusia, apapun aktivitasnya dan pilihan kegiatan itu berarti menyangkut biaya. Dan mungkin ada baiknya kita dari sejak dini mulai berpikir aplikasi matematika itu ada dalam kehidupan. Ini bank pakan ini juga untuk mengurangi biaya, bukan untuk meniadakan ya. Biaya hingga 0. Ini tadi dibuang sayur mayur, kemarin tomat. Nah, itu ada pisang. Nah, artinya apa? Ini ayam sehat karena diumbar, tersedia makanan, dan kemudian itu mereka bisa kena sinar, kena udara segar, dan akhirnya tumbuh sehat demikian ini. Keberadaan bank pakan organik di lingkungan kandang ayam itu tujuannya sebenarnya adalah mengurangi ongkos buat memperkecil anggaran ketika kita dominan menggunakan pakan pabrikan. Nah, dalam video saya sebelumnya saya mengatakan minimal saya sudah mengurangi 60% biaya. Kalau meniadakan tidak mungkin. Karena ketika kita memelihara ayam pun, merokok atau ngopi, saya biasanya itu sudah anggap itu pengeluaran. Karena berkaitan dengan kegiatan budidaya itu. Dan itu adalah prinsip dasar dalam kewirausahaan. Apapun anggaran biaya yang kita keluarkan itu berarti harus dicatatkan sebagai bagian dari totalitas pengeluaran dari kegiatan itu. Maka memang ketika kita masuk budidaya ayam sebagai usaha, mau itu informal, mau itu mikro, mau itu skala rumahan, harus diperhitungkan bahwa apapun yang dikeluarkan sebenarnya adalah biaya. Nah, sekarang ini ayam diumbar. Tadi saya kasih sayur mayur dan pisang, kemarin tomat dari pasar, dan di lingkungan saya ini saya manfaatkan ya yang berbasis alam. Tetangga dengan suara itu, deru suara itu adalah ampas tahu, itu juga saya manfaatkan, kadang menjadi pakan. Lalu kemudian juga itu nasi aron dari tetangga, tepung ikan dari pasar yang biayanya lebih rendah, hanya 3.000, nasi aron 3.000, kemudian itu ampas kulit luar kelapa itu gratis, tetapi selalu ada kontribusi kita setiap bulan kepada pelaku usaha sebagai ganti rugi. Tetapi minimal ketika dihitung itu berarti totalitas biayanya menjadi lebih murah. Jadi itulah sebenarnya matematika sederhana ketika kita berwirausaha. Supaya apa? Konstruksi berpikir kita itu ya normatif. Karena everything is about cost.
semua itu menyangkut biaya. Mati saja biaya, ya kan? Ketika tidur nyenyak pun biaya karena lampu listrik itu, ya kan, menyala. Jadi ketika kita budidaya ayam sebagai kegiatan ekonomi produktif, berarti kita harus membangun sebuah nalar logika. Kita harus menghitung angka dari setiap pengeluaran yang kita lakukan. Tujuan kita sebenarnya adalah meminimalisir biaya, bukan meniadakan. Itu makanya dalam perilaku keuangan, usaha-usaha formal, setiap 1 rupiah itu dicatatkan, ya, sebagai biaya. Lalu ada apa efek dari pengeluaran itu terhadap kelancaran proses kegiatan, terhadap pertumbuhan dari kualitatif maupun kuantitas kegiatan, terhadap mungkin proyeksi dari margin volume produksi. Kira-kira demikian sedulur. Jadi kegiatan budidaya ayam itu adalah kegiatan ekonomi. Maka yang namanya ekonomi pada dasarnya itu aktivitasnya adalah mengeluarkan biaya. Maka logikanya setiap kegiatan kita yang mengeluarkan biaya terkait dengan budidaya itu berarti adalah anggaran, biaya. Tidak ada yang gratis, ya. Nah, yang gratis itu lebih banyak di alam pedesaan, yang bisa pintar memanfaatkan potensi di lingkungan. Bernapas oksigen saja di rumah sakit bayar, ya kan? Nah, tetapi ketika kita terampil mengidentifikasi potensi-potensi di lingkungan kita yang bisa kita olah dan manfaatkan, maka berarti kita mengurangi biaya. Salam sehat sedulur. Salam untuk semakin efisien dalam melakukan kegiatan budidaya kita.